Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Kami dari kelompok 7 semester 2C akan menampilkan video pembelajaran mengenai bahasa pada karya tulis ilmiah. Saya Amri Rahmadani. Saya Mutiara Hardini Tias. Saya Sisi Firmanda. Saya Elsa Apriliasari. Saya Lisna Agusta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai bahasa pada karya tulis ilmiah. Apa saja ya yang kita pelajari? Terus saksikan video berikut ya. Pentingnya bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, menurut Kiraf 1998, kemampuan menulis tidak akan terbentuk hanya dengan kemampuan bernalar dan pengetahuan tentang dasar retorika. Harus mencapai literat yang lebih tinggi, yakni mahir wacana. Yang kedua, menurut Akidah 2001, berpendapat bahwa kemampuan itu berpikir kritis, serta logis dan analisis. Kemampuan berbahasa ilmiah tujuan utama pendidikan tinggi supaya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa ilmiah. B. Kaidah penulis dalam karya tulis ilmiah. Apa sih tulisan ilmiah itu? Tulisan ilmiah merupakan hasil ekspresi pemikiran dan penelitian disusun berdasarkan kaidah tertentu. Yang pertama, kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan antara lain pemilihan dan penggunaan kata atau diksi, penyusunan kalimat dan penyusunan alenia. Yang kedua, kaidah ejaan yang perlu diperhatikan antara lain penulisan huruf, penulisan kata, penulisan angka, dan lambang bilangan, penulisan singkat dan akronim. Yang ketiga, unsur kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah antara lain penyintesisan, pengutipan, penulisan bibliografi. Oke anak-anak, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Mutiara. Selanjutnya kita akan membahas materi penyintesisan dalam karya tulis ilmiah. Penyintesisan adalah kata jadian yang berasal dari kata sintesis dan mendapat konfikskean. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2001 mendefinisikan sintesis sebagai panduan, campuran, berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras, atau penggabungan unsur-unsur untuk membentuk ujaran dengan menggunakan alat-alat bahasa yang ada. Penyintesisan dapat diartikan sebagai tindakan memadukan berbagai informasi, pendapat, atau batasan yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan disusunnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan penulis dalam penyintesisan ini antara lain sebagai berikut. 1. Membaca tulisan orang lain baik yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, tabloid, maupun internet yang bertemali dengan topik yang akan digarapnya. 2. Mencatat pernyataan, pendapat, dan batasan dari berbagai sumber yang bertemali dengan topik bahasan. 3. Mengumpulkan berbagai catatan tersebut dalam buku catatan, logbook, atau ditulis di komputer dengan file tertentu. 4. Mengelompokkan berbagai informasi tersebut berdasarkan subtopik bahasan. 5. Mensortir dan mengurutkan berbagai informasi tersebut sesuai dengan peta pikir atau kerangka tulisan yang akan disusun. 6. Menciptakan pengetahuan baru melalui pemaduan beberapa bahan bacaan dari berbagai penulis lainnya dalam bentuk paragraf. Materi yang selanjutnya yaitu perujukan dalam karya tulis ilmiah. Perujukan merupakan tindak lanjut bagi seorang penulis setelah kegiatan penyintesisan. Perujukan dalam karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, perujukan dengan menggunakan catatan kaki. Dilakukan pada halaman paling bawah pada halaman pencantuman kutipan. Yang kedua, perujukan dengan menggunakan catatan akhir. Dikatakan perujukan dengan catatan akhir karena ditempatkan pada akhir setiap bab atau sebuah tulisan. Cara yang ketiga yaitu
perujukan dengan menggunakan tanda kurung. Bila dibandingkan dengan cara yang pertama dan yang kedua, cara ini lebih praktis atau mudah diikuti. Salah satu ciri pengutipan ini ialah dengan tanda kurung baik sesudah maupun sebelum teks yang dikutip. Berikut beberapa contoh kutipan. Yang pertama, kutipan yang didahului dengan nama pengarang. Nama pengarang dituliskan di luar tanda kurung dan dalam kurung ditulis tahun dan nomor halaman. Yang kedua, kutipan yang diikuti oleh nama pengarang dituliskan menyatu dalam kurung dan disusul tahun penerbitan dan nomor halaman. Yang ketiga, kutipan yang berasal dari suatu sumber yang pengarangnya 2 orang, penulisannya mirip dengan yang pertama dan kedua. Semua nama penulisnya ditulis. Nama pengarang cukup ditulis kata terakhir jika jumlahnya lebih dari 1 kata. Yang keempat, kutipan yang bersumber dari penulis yang bukan sumber utama. Jika penulis akan mengutip dari sumber yang kedua dan seterusnya karena mengalami kesulitan mendapatkan sumber aslinya, penulis pertama dan kedua tetap ditulis. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa. Penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Kutipan-kutipan yang dijadikan landasan atau pendukung karya tulis ilmiah perlu dilengkapi dengan sumber rujukan. Sumber rujukan dalam karya tulis ilmiah ini sering dinyatakan bibliografi atau daftar pustaka. Pencantuman sumber bahan dalam daftar pustaka juga merupakan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Daftar pustaka yang dicantumkan ke dalam karya tulis ilmiah perlu ditulis sesuai dengan kaidah. Penulisan daftar pustaka bergantung pada sumber bahan yang dijadikan rujukan. Pada prinsipnya, unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yang bersumber dari buku secara berurutan terdiri atas A. Nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. B. Tahun terbit. C. Judul dan subjudul ditulis dengan huruf miring. D. Kota tempat penerbit. Dan E. Nama penerbit. Nama-nama dalam daftar pustaka ditulis berdasarkan abjad. Tata cara penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah terdiri atas beberapa macam, dan diantaranya dengan sistem Harvard, Vancouver, dan alfabetis. Berikut contoh penulisan daftar pustaka dengan sistem Harvard. Salah satunya adalah rujukan yang bersumber dari buku yang ditulis oleh seorang penulis. Contohnya, Akib, Zainal, spasi 2008, titik, spasi penelitian tindakan kelas, titik, spasi Bandung, titik 2, spasi Y Pramudia, titik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisna Agusta. Pemeringkatan judul dalam karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah terdiri atas berbagai bagian atau unsur yang membangunnya. Bagian-bagian tersebut saling mendukung dan melengkapi. Untuk memperkokoh kualitas tulisan tersebut, unsur-unsur tersebut perlu ditempatkan sesuai dengan urutannya. Pembaca akan mudah mengikuti alur penulis jika bagian-bagian tulisan tersebut telah diurutkan dengan benar. Bagian isi pada karya tulis ilmiah biasanya terdiri atas berbagai bab. Sebelum bagian isi, karya tulis tersebut terdapat beberapa judul yang diletakkan pada halaman-halaman awal, seperti halaman judul, abstrak, pengesahan, riwayat hidup, persembahan, moto, sanwacana, dan daftar isi. Semua judul pada halaman-halaman pemula ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Pertama, dengan mempertimbangkan besar kecil huruf dan posisinya. Dalam hal ini ada aturan sebagai berikut. Yang pertama, bab ditulis dengan huruf kapital semua, tebal, dan diletakkan di tengah. Yang kedua, subbab ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, tebal, dan diletakkan di tepi kiri. Yang ketiga,
Bagian dari subbab ditulis dengan huruf besar atau kecil. Yang keempat, bagian terakhir ditulis dengan huruf besar, kecil, dicetak miring dan ditebalkan. Kedua, dengan mempertimbangkan sistem tanda atau pengodean untuk mengurutkan judul-judul tersebut dengan menggunakan huruf dan angka. Huruf yang dipergunakan meliputi huruf kapital dan huruf kecil, serta angka Arab dan Romawi. Selanjutnya, cara menulis tabel dan gambar. Tabel ditulis dengan identitas yang terdiri dari nomor dan nama atau judul tabel yang ditempatkan di atas tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf besar kecil yang dicetak tebal. Tabel berikutnya mengikuti urutan tabel. Yang pertama, letak nama atau judul tabel bisa di pinggir sebelah kiri atau di tengah-tengah. Jika judul tabel lebih dari 2 baris, jarak antar baris 1 spasi. Berikut contohnya. Budidaya lebah madu juga biasanya dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Nah, pada contoh di atas, kata depan di pada kata di sekitar berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan makna tempat. Maka kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti. Selanjutnya, disajikan contoh penyintesisan yang pernah dilakukan oleh penulis. Di Provinsi Lampung sendiri, kejadian luar biasa KLB dikarenakan diare pada tahun 2010 cukup rendah, yaitu hanya 2,18% per 1000 balita. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung masih tertinggal. Angka terjadinya diare di Provinsi Sumatera Selatan hanya 1,05% per 1000 balita. Urutan pertama terjadinya KLB diare adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 18,84% per 1000 balita di Mas 2010. Data di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya diare di Provinsi Lampung cukup rendah jika dibandingkan dengan Provinsi NTT. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, maka Provinsi Lampung masih cukup tertinggal. Paragraf di atas terdiri atas 5 kalimat. Tampak bahwa penulis hanya memindahkan kalimat tanpa memadukan informasi. Kalimat 1 dengan 4 berasal dari satu sumber. Kalimat kelima merupakan simpulan dari 4 kalimat sebelumnya. Sebenarnya, 4 kalimat sebelumnya sudah menunjukkan urutan yang mengandung satu topik atau pokok bahasan tentang peringkat KLB, diare pada 3 provinsi. Namun, pernyataan pada 4 kalimat di atas masih tampak mengulang-ulang dan tidak dinyatakan dalam kalimat yang efektif. Jika akan disintesiskan, paragraf tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Kejadian luar biasa KLB diare di Provinsi Lampung pada tahun 2010 cukup rendah, yaitu 2,18% per 1000 daripada Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 18,84%. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung masih tertinggal karena angka KLB di provinsi tersebut hanya 1,05% per 1000 balita di Mas 2010. Bila dicermati secara saksama, paragraf ini berbeda dengan paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya terdiri atas 5 kalimat, sedangkan paragraf yang sudah disintesiskan hanya terdiri atas 3 kalimat. Jadi, terdapat penghematan 2 kalimat dan penyintesisan ini tidak mengubah makna sama sekali dari paragraf sebelumnya. Itulah contoh cara mensintetis berbagai informasi dari berbagai sumber. Dengan cara seperti ini, diharapkan akan memotivasi penulis untuk selalu membaca, memadukan, serta mengumpulkan berbagai informasi. Hal ini akan membantu atau mempermudah penulis dalam mengembangkan ide pokoknya. Di samping itu,
Cara seperti ini pun dapat melatih penulis untuk selalu berpikir kritis, cermat dalam berbahasa. Penulisan kutipan di atas kurang tepat karena nomor halaman tidak ditulis di dalam kurung. Seharusnya nomor halaman ditulis di dalam kurung, sehingga menjadi Nasution dalam kurung 2006.2 spasi 36. Penulisan daftar pustaka dalam buku ini salah karena dalam penulisannya sesudah judul buku menggunakan tanda koma. Seharusnya sesudah judul buku itu menggunakan tanda titik. Contoh penulisan daftar pustaka yang benar: Sutrima dan Budi Usada 2008 Wahana Matematika untuk SMA MA kelas 11 Program Ilmu Pengetahuan Sosial dalam kurung BES Jakarta 2 Depdiknas . Pada penulisan judul di atas, terdapat penulisan huruf yang salah, yaitu pada pembelajaran. Seharusnya dalam penulisan judul tersebut, huruf di awal menggunakan huruf kapital, seperti pembelajaran. Sekian video animasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.